Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sanda. Saya dari kelompok 3 dengan judul materi Laporan Keuangan, Arus Kas, dan Pajak. Anggota kami terdiri dari Aida Fitria, Friska Deanti, dan saya sendiri Regina Sanda. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Di sini yang pertama yaitu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan keuangan juga menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan digunakan untuk mempresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Manfaat laporan keuangan bagi pihak manajemen pada suatu perusahaan, laporan keuangan untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang kedua, bagi para pemilik. Manfaat laporan keuangan ini bagi para pemilik perusahaan yaitu untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenaan dengan modal yang telah diinvestasikan. Yang ketiga, manfaat laporan keuangan bagi para kreditur untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan. Yang keempat, manfaatnya bagi pemerintah, yaitu untuk dasar perhitungan pajak. Slide kelima, ada 9 elemen laporan keuangan. Yang pertama, aktiva atau aset. Yang kedua, utang atau kewajiban. Yang ketiga, modal. Keempat, pendapatan. Yang kelima, biaya. Yang keenam, untung. Yang ketujuh, rugi. Yang kedelapan, setoran. Dan yang kesembilan yaitu prive. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Neraca, laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Unsur neraca, di sini sudah tersusun dengan jelas. Yang pertama di situ ada nama perusahaan, nama laporan, tanggal neraca, kemudian isi. Dan isi di sini terdiri atas aset, kewajiban, dan modal. Kemudian selanjutnya ke judul. Di sini kalian bisa isi judul di sini misalnya PT Travel Bersama neraca 30 April 2020. Slide berikutnya yaitu keterangan. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kewajiban, klaim oleh pihak luar atau kreditur yang harus dilunasi perusahaan. Utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi atau standar akuntansi keuangan. Ekuitas, klaim oleh pihak intern atau pemilik terhadap aktiva perusahaan, hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban standar akuntansi keuangan apabila perusahaan dilikuidasi yang dilunasi kewajiban terlebih dahulu. Selanjutnya, harta atau aset. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Aktiva lancar, yaitu kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, beban-beban dibayar di muka. Aktiva tetap, yaitu tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Utang atau liability. Utang merupakan hak atau klaim terhadap harta dan pihak selain pemilik. Kewajiban yaitu utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang bunga,
utang sewa, utang pajak, utang obligasi, utang sewa guna usaha. Ekuitas modal sendiri, yaitu modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya modal. Modal merupakan sisa hak terhadap harta atau sumber daya suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atau liability. Modal akan dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan-pendapatan. Yang kedua, beban-beban. Yang ketiga, investasi. Dan yang terakhir, pengambilan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi modal. Yang pertama di sini yaitu kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan ini terdiri atas hasil penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan dividen. Unsur yang selanjutnya yaitu kelompok beban. Dalam kelompok beban ini yang mempengaruhi yaitu beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penunjang, dan beban iklan, serta beban penyusutan. Unsur yang ketiga yaitu investasi. Investasi merupakan penyerahan harta pemilik kepada perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Investasi dapat berupa kas maupun non-kas. Adanya investasi akan menyebabkan bertambahnya jumlah owners equity. Dan yang unsur yang terakhir yang mempengaruhi modal yaitu keperluan pribadi. Pref merupakan pengambilan harta perusahaan baik berupa kas maupun non-kas untuk keperluan pribadi. Adanya pref akan menyebabkan berkurangnya jumlah owners equity. Selanjutnya bentuk neraca. Bentuk neraca terbagi menjadi dua, yaitu bentuk kontrol dan bentuk staffel. Berikut contoh-contoh dari bentuk neraca. Di sini penyajian neraca ada bentuk kontrol. Bisa kita baca sendiri di sini aktiva atau aset, aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan di sini pasiva atau modal dan equity. Di sini ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas. Terus di bawahnya ada total aktiva dan total pasiva. Sementara dalam bentuk staffel, di sini ada aktiva atau aset, aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva, pasiva, kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas, dan total pasiva. Selanjutnya di sini juga ada sahabat mandiri neraca 31 Januari 2018. Aset di sini ada kas, piutang dagang, persediaan, aktiva tetap, total aset. Di sini kewajibannya menjadi kewajibannya di sini yaitu utang usaha, ekuitas pemilik, modal, total kewajiban, dan ekuitas pemilik. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi yang disebut juga dengan laba bersih. Sedangkan jika beban melebihi pendapatan, maka disebut juga dengan rugi bersih. Laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentan waktu tertentu. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi yaitu nama perusahaan, nama laporan, tanggal, serta isi. Di dalam isi ada pendapatan, biaya yang kemudian akan menghasilkan untung atau rugi. Di sini nama perusahaan, nama laporan, serta tanggal masuk dalam judul laporan laba rugi. Berikut kami berikan contoh untuk penulisan judul laporan laba rugi. Yang pertama, di bagian atas ada nama perusahaan, PT Travel Bersama. Kemudian nama laporannya kita tulis sesuai laporan, yaitu laporan laba rugi. Kemudian tanggal laba ruginya di bulan berakhir, contohnya di tanggal 31 Desember 2020. Berikut komponen yang mempengaruhi laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan.
yaitu aliran masuk sumber ekonomi ke dalam perusahaan yang berasal dari penyerahan barang ataupun jasa yang merupakan kegiatan utama suatu perusahaan. Kemudian ada penghasilan. Penghasilan di sini merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atas penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian ada beban. Beban ini merupakan aliran keluar sumber ekonomi dari perusahaan sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang diterima oleh perusahaan, yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Beban juga merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Di sini akan dikatakan laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Jadi, rumusnya ialah laba sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Di sini kami memberikan contoh untuk laporan laba rugi pada perusahaan Sahabat Mandiri di periode 31 Januari 2008. Dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban. Beban sendiri masuk dalam biaya operasi. Macam-macam biaya operasi, contohnya kita sebutkan pengobatan, makanan, perlengkapan kantor, listrik dan air, biaya lain-lain, yang kemudian ditotal menjadi biaya operasi. Kemudian pendapatan dikurang dengan biaya akan ketemu hasilnya, apakah akan laba atau rugi, yang kemudian laporan tersebut akan dilaporkan ke ekuitas pemilik. Laporan perubahan modal. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Komponen yang ada dalam perubahan modal yaitu nama perusahaan, nama laporan, tanggal laporan, serta isinya ada laba bersih yang diperoleh, serta setoran tambahan dari pemilik. Nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal laporan ini termasuk dalam judul. Kami juga tidak lupa memberikan contohnya. Contohnya PT Travel Bersama, dan nama laporannya laporan perubahan ekuitas dan pada bulan berakhir di tanggal 30 Laporan April perubahan 2020. modal Dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kenaikan ekuitas dan penurunan ekuitas. Kenaikan ekuitas biasanya disebabkan oleh investasi oleh pemilik dan juga laba. Kemudian penurunan ekuitas dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik yang biasanya disebut dengan prive dan juga rugi yang akan kita dapatkan dari laporan laba rugi. Contoh laporan ekuitas Sahabat Mandiri di periode 31 Januari 2008. Di sini ada modal, investasi, laba atau rugi yang kita dapat dari laporan laba rugi sebelumnya. Dan kemudian hasilnya dikurangi dengan penarikan pribadi atau disebut juga dengan prive, ditambah dengan kenaikan ekuitas pemilik, yang kemudian didapatlah hasil akhir, modal akhir bulan Januari. Kemudian laporannya akan diteruskan ke laporan neraca. Laporan arus kas. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Berikut beberapa kegunaan laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga,
penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang keempat, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan, baik secara tunai maupun non-tunai. Klasifikasi arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapat entitas. Yang kedua, aktivitas investasi, yang merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termaksud setara kas. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan, merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi arus kas secara lebih detail. Yang pertama, arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, serta melakukan investasi. Inflow sendiri terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. Kemudian penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim seperti asuransi, pembelian efek, kemudian pengembalian kredit, serta pembayaran biaya operasi. Kemudian arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas investasi mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflows terdiri dari sebelumnya saya akan menjelaskan inflows itu merupakan arus masuk dan outflows itu arus keluar. Jadi inflows dari kas investasi terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian ada penerimaan kas dari kontrak dan future untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan. Kemudian ada penerimaan kas pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows dari kas investasi terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Kemudian ada pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Kemudian ada pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Kemudian ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Arus kas pendanaan memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflows kas pendanaan terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham dan penerimaan
kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Outflows-nya terdiri dari pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Format laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi dibagi menjadi 2 metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Sedangkan metode tidak langsung merupakan penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau aktual dari penerimaan atau pembayaran untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Laporan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah. Di sini kami menyediakan contoh laporan keuangan dari Sahabat Mandiri secara lengkap. Terdiri dari laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Terdiri dari pendapatan dan ada beban. Pendapatan jasa ada 8.500, kita contohkan. Ada beban sewa 600, beban kantor 1.100, beban gaji 1.200, beban lain-lain ada 400. Sehingga jika ditotal hasilnya ada 3.300. Pendapatan dikurangi beban hasilnya 5.200 dan menghasilkan laba. Kemudian dari laporan laba rugi beralih ke laporan perubahan ekuitas. Untuk modalnya pada tanggal 1 Desember 0 rupiah. Untuk penambahannya kita contohkan ada investasi pemilik 30.000 dan ada laba bersih. Labanya kita ambil dari laporan laba rugi sebelumnya. Ada 5.200. Sehingga ketika ditotal nilainya senilai 35.200. Kemudian untuk pengurangannya ada penarikan prive sebesar 2.000. Sehingga modal di tanggal 31 Desember ada 33.200. Kenapa di tanggal 31 Desember? Karena perubahan ekuitas ini dilakukan di akhir tahun, yaitu setahun sekali, sama dengan laporan neraca. Selanjutnya laporan neraca. Neraca terdiri dari aktiva di sisi kiri dan kewajiban dan ekuitas di sisi kanan. Dalam neraca, sisi kiri dan sisi kanan nilainya harus balance, harus sama. Dari aktiva ada kas, kita contohkan nilainya 19.900, piutang ada 2.000, supplies-nya 500, dan ada tanah 11.000. Sehingga jika ditotal ada 33.400. Kemudian kewajiban dan ekuitas.
Hutangnya kita contohkan ada Rp200 serta modalnya 33.200. 33.200 ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas sebelumnya. Sehingga ketika ditotal nilainya ada 33.400. Nilainya sama ya di sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya laporan arus kas. Tadi laporan arus kas terdiri dari 3, dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Dari aktivitas operasi ada penambahan 2.900, dari aktivitas investasi terjadinya pengurangan 11.000, dan dari aktivitas pembiayaan ada penambahan 28.000. Sehingga ketika dijumlah hasilnya ada 19.900. Saldo kas akhir di tanggal 31 Januari ada 19.900. Nilainya ini harus cocok dengan saldo kas yang ada di neraca. Bisa kita lihat di sisi kiri di aktiva kasnya ada 19.900. Jadi nilainya sama dengan laporan arus kas di tanggal 31 Januari. Slide selanjutnya adalah pajak. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. 1. Fungsi pendapatan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Kedua, fungsi stabilitas. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Ketiga, fungsi pemerataan. Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk pembangunan. Selanjutnya, hukum pajak. 1. Hukum pajak material. Norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Kedua, hukum pajak formil. Peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Ada beberapa jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak menurut golongan. A. Pajak langsung. Pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Artinya, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya PPh atau pajak penghasilan. B. Pajak tidak langsung. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya PPN. Yang kedua, jenis pajak menurut sifat. A. Pajak subjektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya PPh. Keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. B. Pajak objektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggalnya. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga, jenis pajak menurut lembaga pemungut. A. Pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya PPh, PPN, PPNBM, PBB, bea materai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. B. Pajak daerah.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2 atau pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel, pajak restoran. Asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Misalnya, Amin bertempat tinggal di Indonesia. Tahun 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar 100 juta dan dari luar negeri sebesar 500 juta. Maka dikenakan pajak tahun 2011 sebesar 600 juta. 2. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Misalnya, Mr. King adalah WNA, dan pada bulan Maret 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar 150 juta, dan dari luar negeri sebesar 50 juta. Maka dikenakan pajak tahun 2001 di Indonesia sebesar 150 juta. Ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. 1. Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kedua, Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini yang diterapkan di Indonesia. Ketiga, Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini yang diterapkan di Indonesia. Tarif pajak. Yang pertama, tarif tetap. Tarif berapa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contohnya, 1. Dasar pengenaan pajak sebesar 1 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar Rp6.000. Kedua, dasar pengenaan pajak sebesar 2 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar Rp6.000. Kedua, tarif proporsional. Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, 1. Dasar pengenaan pajak sebesar 1 juta rupiah. Tarif pajaknya 10%, utang pajaknya sebesar Rp100.000. Kedua, dasar pengenaan pajak sebesar 2 juta rupiah, tarif pajak 10%, utang pajaknya sebesar Rp200.000. Ketiga, tarif progresif. Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Ada 3 tarif progresif, yaitu 1. Tarif progresif proporsional, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya, 1. Dasar pengenaan pajak sampai dengan 10 juta rupiah, tarif pajak 15%. Kenaikan persen per tarif tidak ada. Kedua, dasar pengenaan pajak di atas 10 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah, tarif pajak 25%. Kenaikan persen per tarif 10%. Ketiga, dasar pengenaan pajak di atas 25 juta rupiah, tarif pajak 35%. Kenaikan persen per tarif 10%. Kedua, tarif progresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.
dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. Contohnya, 1. Dasar pengenaan pajak sampai dengan 10 juta rupiah, tarif pajak 10%, kenaikan persen per tarif tidak ada. Kedua, dasar pengenaan pajak di atas 10 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah, tarif pajaknya 15%, kenaikan persen per tarif 10%. Ketiga, dasar pengenaan pajak di atas 25 juta rupiah, tarif pajak 30%, kenaikan persen per tarif 15%. Ketiga, tarif progresif degresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. Contoh, 1. Dasar pengenaan pajak sebesar 50 juta rupiah, tarif pajak 10%, kenaikan persen per tarif tidak ada. Kedua, dasar pengenaan pajak sebesar 100 juta rupiah, tarif pajak 15%, kenaikan persen per tarif 5%. Ketiga, dasar pengenaan pajak sebesar 200 juta rupiah, tarif pajak sebesar 18%, kenaikan persen per tarif 3%. 4. Tarif degresif, menurun, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya, 1. Dasar pengenaan pajak 50 juta rupiah, tarif pajaknya 30%. 2. Dasar pengenaan pajak 100 juta rupiah, tarif pajaknya 20%. Ketiga, dasar pengenaan pajak sebesar 200 juta rupiah, tarif pajaknya 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.